Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah manajemen pemasaran, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Gilbert Hanson Sianipar dengan NIM 67042040007. Fakultas Ilmu Terapan dari Prodi D3 Digital Marketing, kelas 4404. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk PowerPoint mengenai laporan marketing intelijen kepada produk jasa Gojek. Pada slide saya yang pertama ialah ada daftar isi, yang dimana pada slide pertama ada profil perusahaan atau jasa, yang kedua latar belakang observasi, yang ketiga respondents, yang keempat interview result atau hasil interview, yang kelima ada kesimpulan, dan keenam ada saran. Profil perusahaan atau jasa Gojek ialah Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim sendiri, menggunakan transportasi ojek. Pada kesempatan kerjanya itu setiap hari. Dan pada hari kerjanya, Nadiem Makarim itu selalu terjebak dalam kemacetan di Jakarta. Sebagai orang yang menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanya sekadar mangkal menunggu penumpang. Sehingga Nadiem Makarim membuka sebuah ide, yaitu membuka transportasi yang cepat, mudah didapatkan, dan murah. Lahirlah Gojek. Latar belakang observasi saya adalah Gojek adalah suatu jasa transportasi yang didirikan oleh salah satu kaum milenial yang didirikan pada tahun 2010 dan beroperasi pada tahun 2015. Sejak Gojek menggagas jasa transportasi berbasis online, telah terbukti mampu menguasai pangsa pasar. Dengan dibuktikannya pada akhir tahun 2015 telah mencapai 6 juta pengunduh. Pada awal kemunculan Gojek di Indonesia, jasa yang disediakan hanya mengantar dan menjemput penumpang, yang diberi nama layanan GoRide. Namun, seiringnya waktu berjalan, jasa Gojek lebih disempurnakan agar adanya rasa nyaman kepada masyarakat, yaitu jasa GoRide, GoFood, GoSend, GoShop, dan GoMed. Gojek dengan layanan berbasis online dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan transportasi umum dengan cepat, harga yang terjangkau, dan mudah untuk memesan transportasi tersebut. Jasa layanan Gojek ialah yang pertama GoRide, yang dimana jasa ini mengantar dan menjemput penumpang. Jasa yang kedua yaitu GoFood, yang dimana jasanya ialah mengantar makanan yang dipesan oleh penumpang atau konsumen. Jasa yang ketiga ialah GoSend, yang dimana jasa itu mengirim barang ke tujuan yang dipesan oleh penumpang atau konsumen. Yang keempat ialah GoMed, yang dimana layanannya ialah mengantarkan obat-obatan, vitamin-vitaminan kepada orang yang diminta oleh konsumen atau penumpang. Yang terakhir ialah GoShop, yang dimana layanan ini mengantarkan barang belanja penumpang atau konsumen. Selanjutnya adalah hasil responden yang saya lakukan kepada masyarakat, yang dimana jenis kelamin pria sebanyak 44,8%, sedangkan jenis kelamin wanita 55,2%. Pada bidang pekerjaan, mahasiswa atau mahasiswi
sebanyak 93,1%. Sedangkan pengangguran selebihnya. Dalam bidang usia responden berumur 18 hingga 19 tahun itu sebanyak 82,8%. Sedangkan berumur 16 hingga 17 tahun sebanyak 10,3%. Tabel hasil wawancara. Nama responden saya yang pertama ialah Dame. Pertanyaan saya pertama kepada responden Dame ialah, apa alasan Anda menggunakan jasa Gojek? Jawaban dari responden Dame ialah, karena Gojek mengenakan tarif yang lebih murah. Pertanyaan kedua ialah, menurut Anda, siapa pesaing Gojek? Jawaban dari Dame ialah, menurut saya pesaingnya adalah Grab. Pertanyaan saya ketiga ialah, menurut Anda, apa kelebihan jasa Gojek dari transportasi lainnya? Jawaban Dame ialah, harganya murah dan banyak diskonnya. Pertanyaan selanjutnya kepada Dame ialah, menurut Anda, apa kekurangan dari jasa Gojek? Jawaban Dame ialah, penumpang tidak dapat memilih driver sesuai keinginannya. Pertanyaan selanjutnya kepada Dame ialah, jasa apa yang sering Anda gunakan pada Gojek? Jawaban dari Dame ialah, saya sering menggunakan jasa GoRide. Pertanyaan terakhir kepada Dame ialah, menurut Anda, bagaimana pelayanan jasa Gojek yang disediakan? Jawaban Dame ialah, pelayanannya sangat ramah kepada penumpang. Responden saya yang kedua ialah Helena. Pertanyaan saya sama seperti responden Dame. Pertanyaan pertama ialah, apa alasan Anda menggunakan jasa Gojek? Jawaban Helena ialah, drivernya ramah kepada penumpang. Pertanyaan kedua kepada Helena adalah, menurut Anda, siapa pesaing Gojek? Jawaban dari Helena ialah, menurut saya pesaingnya adalah Antarin. Pertanyaan ketiga adalah, menurut Anda apa kelebihan jasa Gojek dari transportasi lainnya? Jawaban dari Helena ialah, rider Gojek sangat mudah untuk tersenyum. Pertanyaan selanjutnya kepada Helena ialah, menurut Anda apa kekurangan dari jasa Gojek? Jawaban Helena ialah, jika ingin merubah tujuan yang dipesan, maka dikenakan tambahan biaya. Jawaban pertanyaan saya yang selanjutnya kepada Helena ialah, jasa apa yang sering Anda gunakan pada Gojek? Jawaban dari responden Helena ialah, saya sering menggunakan jasa GoShop dan GoMan. Pertanyaan saya terakhir kepada Helena ialah, menurut Anda, bagaimana pelayanan jasa Gojek yang disediakan? Jawaban dari Helena ialah, pesanan barangnya cepat sampai. Responden saya selanjutnya ialah Chelsea. Pertanyaan saya pertama kepada responden Chelsea ialah, apa alasan Anda menggunakan jasa Gojek? Jawaban dari responden Chelsea ialah, lebih nyaman karena lebih private. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Chelsea ialah, menurut Anda siapa pesaing Gojek? Jawaban dari Chelsea ialah, menurut saya pesaingnya adalah Nujek. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut Anda apa kelebihan jasa Gojek dari transportasi lainnya? Jawaban Chelsea ialah, driver Gojek sudah banyak tersedia di berbagai kota. Pertanyaan selanjutnya kepada Chelsea ialah, menurut Anda apa kekurangan jasa Gojek? Jawaban dari Chelsea ialah, tergantung kepada koneksi internet. Pertanyaan saya selanjutnya ialah, jasa apa yang sering Anda gunakan pada Gojek? Jawaban dari responden Chelsea ialah, saya sering menggunakan jasa GoFood dan GoRide. Pertanyaan saya terakhir kepada Chelsea ialah, menurut Anda, bagaimana pelayanan jasa Gojek yang disediakan? Jawabannya ialah, drivernya sangat nyaman. Responden saya selanjutnya yaitu Rizka. Pertanyaan saya pertama kepada Rizka ialah, apa alasan Anda menggunakan jasa Gojek? Jawaban dari Rizka ialah, karena sangat mudah mendapatkan jasa transportasi. Pertanyaan saya kedua kepada Rizka ialah, menurut Anda siapa pesaing Gojek? Jawabannya ialah, menurut saya pesaingnya adalah Asian Trans. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, apa kelebihan jasa Gojek dari transportasi lainnya? Jawaban dari Rizka ialah, jika tidak memiliki uang cash, bisa membayar melalui GoPay. Pertanyaan saya selanjutnya ialah, menurut Anda, apa kekurangan jasa Gojek? Jawaban dari Rizka ialah, saran yang diberikan kepada pusat jarang untuk ditanggapin. Pertanyaan selanjutnya kepada Rizka ialah, jasa apa yang sering Anda gunakan pada Gojek? Jawaban dari Rizka ialah, saya sering menggunakan jasa GoRide dan GoShop. Pertanyaan saya selanjutnya adalah,
Menurut Anda bagaimana pelayanan jasa Gojek yang disediakan? Jawaban dari Rizka ialah, pelayanan bagi traveler yang tidak tahu jalan jadi terbantu. Dan responden saya terakhir yang bernama Yendi. Pertanyaan saya pertama kepada Yendi ialah, kebersihan, apa alasan Anda menggunakan jasa Gojek? Jawaban Yendi ialah, kebersihan transportasi sudah sangat terjamin. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Yendi, menurut Anda, siapa pesaing Gojek? Jawaban dari Yendi ialah, menurut saya pesaingnya adalah Grab. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Yendi, menurut Anda, apa kelebihan jasa Gojek dari transportasi lainnya? Jawaban dari Yendi ialah, harganya lebih murah dari jasa lainnya. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Yendi, menurut Anda apa kekurangan jasa Gojek? Jawaban Yendi, jika memesan GoFood, harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya kepada Yendi, jasa apa yang sering Anda gunakan pada Gojek? Jawabannya ialah, saya sering menggunakan jasa GoRide. Pertanyaan saya terakhir kepada Yendi ialah, menurut Anda bagaimana pelayanan jasa Gojek yang disediakan? Jawaban dari responden Yendi ialah, pelayanannya baik. Begitulah hasil wawancara saya kepada 5 responden. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya ialah, Gojek adalah suatu bentuk kemajuan teknologi di bidang informasi yang di mana masyarakat dapat menggunakan transportasi yang murah, mudah, aman, dan nyaman. Yang didirikan oleh Nadiem Makarim yang saat ini telah menjadi Bapak Menteri Pendidikan Indonesia. Sejak pendirian Gojek telah banyak memotivasi masyarakat yang berpendidikan untuk menyaingi Gojek. Seperti saingan Gojek ialah Anterin, Grab, Nujek, Asian Trans, dan lain-lain. Dari pendirian Gojek, tanpa sadar telah memajukan negara Indonesia dalam bidang ekonomi dan teknologi. Jasa Gojek pada saat ini sudah dapat terbilang lengkap, yang dimana sudah mengantarkan jasa mengantar penumpang, jasa mengantar belanja, jasa mengantar barang, jasa mengantar makanan, bahkan ada jasa untuk mengantar obat-obatan, sehingga sangat membantu masyarakat terkhusus pada saat ini, yaitu masa pandemi, yang dimana diwajibkan masyarakat untuk stay home dan jaga jarak. Sehingga aktivitas masyarakat untuk berbelanja, mendapat makanan, bahkan mendapatkan obat-obatan bisa menggunakan Gojek. Saran saya ialah, untuk memajukan transportasi berbagai moda di Indonesia, pemerintah seharusnya menaruh perhatian besar kepada kemajuan teknologi pada generasi muda, atau sering disebut milenial. Sehingga ada seperti Bapak Nadiem Makarim pada masa yang akan datang. Saran saya yang kedua ialah, sebaiknya saat pemesanan makanan harga yang dikenakan lebih mendekati harga makanan yang sebenarnya. Sehingga keluhan-keluhan dari konsumen saat menggunakan jasa Gojek itu lebih berkurang, sehingga menambahkan rating atau niat masyarakat lebih banyak menggunakan Gojek. Saran saya yang terakhir ialah, sebaiknya kantor pusat Gojek lebih sering menanggapi kritik dan saran konsumen, sehingga ketika kritik dan saran konsumen ditanggapi oleh kantor pusat dan diperbaiki, kesalahan-kesalahan yang dianggap telah merisaukan atau tidak kenyamanan yang dirasakan oleh konsumen dapat diperbaiki sehingga menambahkan rating penggunaan jasa Gojek. Begitulah hasil presentasi saya mengenai Gojek. Jika ada kata yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.